Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Insya Allah solihah tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Nah solihah, karena pekan ini ada jadwal quality time bersama dengan ustadz-ustadzah masing-masing, sehingga untuk hari ini solihah akan belajar matematika secara mandiri di rumah. Nah, bagaimana dengan pembelajaran matematika pekan kemarin? Tentu solihah sudah mengetahui pengukuran kapasitas ya. Nah, solihah bisa mengasah skill pengukuran kapasitas dengan rajin berlatih di rumah. Misalnya sedang membeli minyak, biasanya di dalam kemasan sudah ada ukuran netonya ya, di situ tertera berapa mililiter. Nah, nanti solihah bisa membandingkan atau menjumlahkan atau mengurangkan antara ukuran yang satu dengan ukuran yang lainnya. Dengan seperti itu, insya Allah akan menambah skill solihah dalam pengukuran kapasitas. Selain itu, mungkin ada yang punya botol minum yang ada ukurannya. Nah, di situ nanti solihah bisa mengukur berapa air minum yang sudah diminum dalam satu hari. Kira-kira apakah sudah memenuhi kebutuhan solihah atau belum? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika. Kita akan belajar tentang bangun dimensi 2. Nah, solihah, pernahkah kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar? Pernahkah solihah berpikir betapa sempurnanya Allah menciptakan semua benda yang ada di dunia ini dengan bentuk yang beraneka ragam? Coba, pernahkah solihah membayangkan jika seandainya tidak ada lingkaran, tidak ada bentuk benda yang berbentuk lingkaran? Apakah mungkin mobil itu bisa bergerak? Ataukah mungkin sepeda solihah itu bisa bergerak tanpa adanya roda yang berbentuk lingkaran? Nah, pasti Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini dengan maksud dan tujuan untuk kita semua, untuk kemudahan kita semua. Nah, jangan lupa kita untuk selalu bersyukur ya, bersyukur atas segala yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, kita lanjutkan ya. Bangun dimensi 2 itu juga disebut dengan bangun datar. Jadi istilah bangun dimensi 2 itu sama dengan bangun datar. Apa sih bangun datar itu? Mari kita pelajari bersama. Nah, bangun dimensi 2 memiliki 2 unsur pembentuk, yaitu yang pertama adalah sisi. Nah, ini ustadzah memiliki contoh bangun dimensi ya. Ini bentuknya apa? Seperti bintang ya. Jadi ini adalah bentuk bintang. Nah, ini yang disebut sisi. Jadi ini punya banyak sisi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, pembentuk yang kedua yaitu sudut. Jadi gabungan di antara dua sisi akan membentuk sudut. Mana sih yang disebut sudut? Nah, ini adalah sudut. Nah, tentu solihah sudah tahu ya mana sisi, mana sudut, dan bisa membedakannya ya. Nah, solihah seperti tadi yang sudah ustazah sampaikan bahwa bangun dimensi 2 itu ada berbagai macam bentuk. Nah, mungkin solihah pernah mengamati benda yang ada di sekitar. Ada yang bentuknya persegi. Ini contoh bangunnya seperti ini. Kemudian persegi panjang, segitiga, trapesium, belah ketupat, jajar ginjang, lingkaran, segi 5, segi 6.
Nah, ini adalah berbagai macam bangun dimensi 2 yang ada. Mungkin masih banyak lagi loh bentuk-bentuk yang lainnya. Solih-solihah bisa menambah pengetahuan dengan mencari informasi tentang berbagai macam bangun dimensi 2 selain yang Ustadzah tampilkan di sini. Nah, seperti yang tadi sudah Ustadzah sampaikan, bangun dimensi 2 memiliki sudut dan sisi. Nanti silahkan solih-solihah amati ya, setiap bangun ada berapa sisi dan ada berapa sudut. Nah, sekarang solih-solihah sudah tahu ya macam-macam bangun dimensi 2. Selanjutnya silahkan solih-solihah selesaikan aktivitas 20 ya, dengan mengidentifikasi jumlah setiap sisi dan sudut yang dimiliki bangun dimensi 2 tersebut. Nah, karena solih-solih sudah mengetahui berbagai macam bangun dimensi 2, Ustadzah memiliki kuis untuk solih-solihah. Kuis yang pertama, menurut solih-solihah, gambar apakah ini? Nah, ini gambarnya Ustadzah. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan macam-macam bangun dimensi 2 pembentuk gambar di atas. Silahkan tuliskan jawaban solih-solihah di kolom komentar dengan menyebutkan nama, kelas, dan jawaban. Nah, tentunya cukup mudah ya. Nah, jika sudah selesai mengerjakan aktivitas 20, solih-solihah boleh mengerjakan soal pengayaan. Nah, di soal pengayaan itu ada 3 halaman. Yang dikumpulkan hanya halaman 1 ya. Jadi halaman 1 itu solih-solihah mengidentifikasi berbagai bentuk bangun yang ada di sekitar solih-solihah. Kemudian silakan digambar dan ditulis banyaknya sisi dan sudut. Nah, sedangkan halaman 2 dan 3 itu adalah ide bermain untuk meningkatkan skill solih-solihah dalam belajar bangun dimensi 2. Nah, ide bermainnya seperti ini. Solih-solihah, tahukah kamu apa itu tangram? Nah, solih-solihah bisa mencari informasi tentang tangram di internet dengan pendampingan ayah dan bunda. Sebenarnya tangram ini adalah sebuah jenis permainan tradisional dari sebuah negara. Nanti solih-solihah bisa mencari tahu sendiri dari mana sih asalnya tangram itu. Nah, ini adalah salah satu gambar bentuk tangram. Jika solih-solihah perhatikan, tangram ini terdiri dari berbagai bangun dimensi 2 ya. Nah, di sini ada segitiga dengan berbagai ukuran, kemudian jajar genjang, terus belah ketupat. Oke, solih-solihah. Jadi tangram ini sebenarnya cukup mudah untuk membuatnya. Solih-solihah bisa membuatnya dengan menggunakan mungkin kertas HVS dibentuk seperti bangun berikut ini, kemudian diwarnai dengan berbagai macam warna setiap bangunnya. Kemudian solih-solihah bisa mengguntingnya, atau bisa juga dengan menggunakan kertas origami. Kertas origami dibentuk seperti pada gambar, bisa dengan melipatnya atau yang lainnya, atau bisa juga dengan mengeprint gambar yang ada di soal pengayaan. Jika solih-solihah punya printer di rumah, bisa dengan mengeprintnya, kemudian memotongnya sesuai dengan bentuk bangun dimensi 2-nya. Nah, kira-kira dari bangun tangram tersebut apa sih yang bisa kita buat? Nah, benda yang bisa kita buat dengan menggunakan tangram tersebut adalah, nah ini dia, ada berbagai macam siluet hewan, kemudian orang, atau benda-benda yang lainnya. Ini hanyalah beberapa jenis. Mungkin solih-solihah nanti bisa berkreasi di rumah bersama keluarga, kemudian bisa menemukan bangun yang lain, bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, ini bisa mengasah keterampilan solih-solihah.
Nah, Solih Solihah bisa mempraktekkannya di rumah bersama dengan keluarga. Selamat mencoba ya. Alhamdulillah sudah selesai. Ustazah tunggu tugasnya Solih Solihah di Google Classroom ya. Selain itu, Ustazah tunggu juga jawaban kuisnya Solih Solihah dengan menuliskannya di kolom komentar. Sampai bertemu dengan Ustazah pekan berikutnya. Tetap semangat untuk selalu belajar di rumah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.